selamat pagi. Kembali lagi dengan gua Epras. Halo guys. Ini kita lagi menuju Bekasi dari Jakarta. Kali ini kita akan membahas tentang head unit guys yang ada di sini, head unit. Jadi untuk sekarang itu kan mayoritas sudah menggunakan sistem operasinya itu sudah Android. Dan kemarin gue beli harga 1 jutaan, teman-teman sudah bisa menikmati head unit yang sistem operasinya sudah Android guys. Dengan harga 1 jutaan, teman-teman sudah bisa menikmati fitur-fitur yang ada di head unit ini. Kalau sistem operasinya Android kan lebih bagus, jadi memang untuk fiturnya juga banyak, untuk GPS juga bisa, untuk YouTube bisa, dan di sini juga sudah ada Play Store-nya. Jadi teman-teman tinggal misalkan mau download aplikasi juga bisa seperti itu. Dan untuk head unit ini kemarin dengan harga 1.100.000 kurang lebih ya guys, 7 inci. Dan untuk spesifikasinya itu seperti ROM-nya itu 16 GB, untuk RAM-nya itu 1 GB. Di sini juga sudah ada radio, udah ada, pokoknya untuk apa ya, menunya sih banyak gitu loh guys. Menunya juga banyak. Dan di sini juga apa ya, udah ada AUX-nya juga, Play Store, YouTube, untuk nonton video juga bisa. Pokoknya sudah enak sih gitu loh. Ya kalau misalkan harga 1 juta ditimbang teman-teman belikan untuk head unit yang mungkin sistem operasinya belum Android, ya kalau menurut gua sih lebih baik dibelikan untuk yang sistem operasinya sudah Android kayak gitu. Jadinya fiturnya lebih mudah, seperti di handphone aja guys gitu loh. Dan buat teman-teman ya, ini gua rekamnya menggunakan action cam. Jadi walaupun gua sambil jalan sambil ngobrol itu maksudnya tetap safety ya guys. Gua pakai seat belt nih pakai seat belt, dan gue tetap fokus nyetir gitu loh. Biasanya kan kadang-kadang di jalan teman-teman banyak komen di jalan tapi masih aja pegang kamera kayak gitu. Enggak, jadi kameranya ini di kepala guys. Jadi sangat aman kayak gitu. Dari produknya Embassy. Jadi kan kemarin kalau dipasang di Honda ya, takutnya kan enggak untuk pinggirannya ini, sisi luarnya itu takutnya kan nggak pas gitu loh. Jadi kalau misalkan pasti ada rongganya. Kalau misalkan nggak pas, teman-teman itu bisa belikan kayak gini nih. Nah seperti apa ya, frame kayak gini, kotak ini untuk universal ya guys. Jadi kemungkinan untuk semua Honda itu bisa menggunakan ini. Jadi untuk luarnya, sisi rongga luarnya itu dia lebih presisi. Dan ini untuk harganya juga nggak mahal, kemarin sekitar 70 kalau nggak 80 ribuan itu di online shop ya. Berminat dengan head unitnya, ingin di-upgrade ya silakan kayak gitu loh. Kalau menurut gua sih worth it. Dengan harga 1 jutaan teman-teman sudah bisa menikmati fitur-fitur yang ada di sistem operasi Android ini guys kayak gitu loh. Jadi untuk head unit kemarin itu dengan harga segitu itu udah dapet ini ya guys, udah ada bracketnya juga. Biasanya kalau misalkan teman-teman menggunakan head unit yang bukan Android ya, biasanya kan USB-nya itu ada di samping, atau misalkan memorinya itu kan ada di samping sebelah sini. Kalau nggak kiri ya kanan, biasanya begitu kan untuk colokan USB-nya. Kalau menurut gua sih untuk AUX-nya juga ada di sini gitu. Jadi menurut gua sih sedikit mengganggu. Kalau misalkan kita punya anak kecil, bisa kesenggol atau nanti USB-nya bisa patah kayak gitu loh.
kabel AUX-nya kan nanti juga menurut gua kurang rapi aja kalau misalkan ada di tertera ada di head unitnya. Jadi kalau untuk kabel USB-nya, kalau misalnya teman-teman ingin ambil lagunya itu dari USB teman-teman, itu USB-nya itu dipasangnya di sini guys. Nah ini ada dua USB kayak gitu loh. Jadi menurut gua sih lebih simpel. Jadi kita tinggal colokin USB-nya, nanti tinggal masukin sini, kita tutup, itu udah praktis banget gitu loh. Jadi nggak mengganggu di depan head unit ini gitu loh. Biasanya kan ditempel di sebelahnya kayak gitu. Dan ini untuk frame-nya. Nah ini kan kelihatan nih, rongganya kelihatan longgar banget nih. Kalau misalkan kita pasang ini, nah, kita pasang ini, itu tinggal, nah udah plug nih. Dan ini guys, di sini juga ada settingannya. Jadi kayak seperti HP aja nih kayak gitu. Ini untuk jamnya, macam-macam nih settingannya. Dan sini untuk video, misalkan ada file-file video yang mungkin dari USB tadi, itu bisa kita lihat dari sini. Nah ini juga ada untuk radio juga ada, untuk Google Chrome-nya juga ada. Karena untuk hotspotnya mungkin kurang kenceng ya, jadi agak sedikit lambat kayak gitu. Nah jadi di sini juga ada setelan suaranya, atau ini juga ada mirroring. Nih, jadi dari HP teman-teman bisa. Ada Play Store. Nah ini untuk tampilan dari Play Store-nya guys. Jadi seperti ini. Kita nanti bisa download melalui sini untuk aplikasinya. Misalkan aplikasi yang teman-teman ingin pasang di head unit ini. Tapi kalau misalnya kebanyakan aplikasi juga nanti semakin lemot kayak gitu loh. Jadi baiknya untuk aplikasi-aplikasi yang memang teman-teman perlukan sesuai kebutuhan dalam berkendara kayak gitu. Ini juga ada Bluetooth musiknya. Jadi untuk fiturnya sih banyak guys. Kita coba ke YouTube. Nah ini mapnya coba kita. Nah kayak gini, jadi mirip sih gitu loh guys. Jadi mirip sama ya map yang di HP aja kayak gitu. Dan kita back dulu, kita kembali ke menu. Dan ini untuk wifi nya. Jadi kita kan pakai tethering HP kayak gitu loh. Jadi nanti tinggal kita koneksikan dengan hotspot kita kayak gitu aja. Kita pakai yang Epras itu kayak gitu. Jadi mungkin cukup sekian ya untuk reviewnya dari head unit Embassy. Harga kurang lebih 1 jutaan. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat mungkin bisa cari di online shop kayak gitu. Dan alangkah baiknya saran dari gua, kalau misalnya teman-teman mau beli untuk head unit sistem operasi yang sudah Android, itu setidaknya mungkin lebih besar dari ini. Untuk 10 inci itu lebih bagus. Kalau misalnya 10 inci, kenapa kemarin gua nggak beli 10 inci? Karena memang kalau 10 inci pasti agak sedikit menonjol, dan itu keluar dari dashboardnya ini kayak gitu. Jadi kurang presisi. Jadi pasti akan sedikit menonjol kalau untuk ukuran 10 inci. Tapi kalau misalnya teman-teman yang suka yang lebih menonjol dan agak besar untuk layarnya, bisa menggunakan yang 10 inci. Dan untuk RAM-nya itu yang di atas 2 GB guys. Namun untuk harganya juga biasanya juga lebih gitu loh. Kalau misalnya untuk RAM 2 GB itu mayoritas ya hampir 2 jutaan, 1.900.000-an lah. Ya mungkin begitu aja guys review tentang head unit ini. Kalau misalnya
misalkan teman-teman suka, bisa tolong di like, subscribe-nya. Mungkin ada komen-komen yang bersifat membangun, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini guys, kayak gitu. Oke, terima kasih, thank you guys, bye bye.